Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B122046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra dengan materi yaitu tentang utang atau pinjaman negara. Materi yang pertama yaitu macam dan ciri utang negara. Yang pertama ada utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt dan debt white debt adalah utang yang dijamin atau didecking seluruhnya dengan kekayaan negara berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan debt white debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Di lain pihak, pembayaran bunga dan cicilan utang bagi debt white debt harus diambil dari sumber penerimaan negara yang lain, yang pada umumnya berasal dari pajak. Mengenai masa lamanya utang tersebut tidak ada ketentuan dan tidak ada kekayaan yang dikaitkan padanya. Yang kedua yaitu ada utang sukarela dan utang paksaan. Dari sudut asal utang negara dapat dibedakan dalam berbagai golongan yaitu utang paksa atau utang sukarela. Sebenarnya utang paksa sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang. Di sini dari segi negatif dan segi positifnya untuk utang paksa karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela bila dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi utang bebas menyerahkan dana tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Selanjutnya yaitu ada utang dalam negeri dan utang luar negeri. Perbedaan jenis utang yang lain adalah utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga negara lain. Adapun utang dalam negeri itu dapat bersifat paksaan maupun bersifat sukarela. Sedangkan utang luar negeri biasanya bersifat sukarela, terkecuali bila ada sesuatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Yang selanjutnya itu ada suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Sumber utang negara baik untuk utang dalam negeri maupun utang luar negeri pada dasarnya asal atau sumber utang dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber. Yang pertama dari para individu dalam masyarakat, yang kedua dari sektor perusahaan, yang ketiga dari bank umum, yang terakhir yaitu ada dari bank sentral. Materi selanjutnya yaitu tentang beban dari utang negara. Yang pertama itu ada utang luar negeri. Beban utang itu dapat dibedakan menjadi beban dalam arti uang in money term dan beban dalam arti real in real term. Selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara kreditur. Sedangkan beban real langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran cicilan utang dan bunga dalam bentuk uang tadi. Untuk lebih jelasnya, kesejahteraan ekonomi dapat diukur dengan besarnya guna utility yang hilang dari negara tersebut sebagai akibat dari berbagai macam pembayaran utang. Selanjutnya yaitu tentang utang dalam negeri. Nah, masalah utang dalam negeri ini tidak menyangkut hubungan antara masyarakat debitur di suatu negara dengan para kreditur di negara-negara lain, melainkan hanya antara debitur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Oleh karenanya, apa yang terjadi dalam hubungan dengan utang dalam negeri itu hanya berupa pemindahan dana atau kekayaan dalam masyarakat suatu negara. Ini berarti bahwa secara makro tidak ada suatu beban langsung dalam bentuk uang yang timbul dari adanya utang dalam negeri itu.
Materi selanjutnya yaitu tentang masalah pengelolaan utang negara. Nah, apabila kita bicara mengenai kebijakan fiskal negara, maka biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara, beserta pengelolaannya. Ketika suatu negara memerlukan kapital dari luar negeri dan kemudian dapat memperolehnya melalui utang-utang luar negeri, maka masalahnya tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi harus dipikirkan lebih lanjut bagaimana mengelola utang yang telah diterima itu. Selanjutnya yaitu tentang utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Nah, utang luar negeri biasanya timbul karena suatu negara mengalami kekurangan dana berhubung dengan terbatasnya sumber-sumber dana di dalam negeri bagi negara-negara yang sedang berkembang yang ingin mempercepat laju pertumbuhan ekonominya dan kemudian dapat menyamai taraf hidup di negara-negara maju. Investasi dalam jumlah yang besar perlu dijalankan sehingga hasilnya tidak akan hanya diserap oleh pertambahan penduduk saja. Adapun peranan utang negara dalam pembangunan ekonomi semakin meningkat apabila penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber lain terlalu kecil untuk menutup pengeluaran negara atau karena terlalu kecilnya dana tabungan yang tersedia untuk investasi. Tabungan di negara-negara sedang berkembang umumnya rendah karena adanya lingkaran yang tak berujung pangkal di negara-negara tersebut, yaitu bahwasanya negara-negara itu miskin karena miskin. Materi selanjutnya yaitu tentang meringankan beban utang. Beberapa tindakan telah diambil untuk meningkatkan beban utang ini, diantaranya melalui CRASH program. Nah, CRASH program adalah program percepatan penyelesaian piutang negara atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Tujuannya adalah sebagai wujud pelaksanaan peraturan mengenai upaya penagihan dalam kegiatan optimalisasi piutang negara untuk mempercepat penyelesaian piutang. Tahun 2022 ini pemerintah kembali melanjutkan program keringanan utang guna mendukung pemulihan ekonomi nasional serta menjalankan amanat Undang-Undang APBN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus atau dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mekanisme CRASH program tahun anggaran 2022, keringanan utang diberikan pemerintah melalui pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh penanggung utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, hingga ongkos atau biaya lainnya. Selanjutnya yaitu tentang posisi utang luar negeri di Indonesia. Nah, posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar dolar. Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral maupun sektor swasta secara tahunan. Posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 4,1%. ULN pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar dolar, lebih rendah daripada posisi bulan sebelumnya sebesar 185,6 miliar dolar. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi di bulan Juli 2022 sebesar 9,9%. Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Materi yang terakhir yaitu pembayaran utang luar negeri dalam hubungan dengan APBN. Nah, pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri akan membuat pemerintah terbebani karena ULN merupakan beban APBN, sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan atau cicilan bunga yang makin memberatkan perekonomian nasional di Indonesia.
Nah, selain itu, dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam personal ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh, inflasi, dan mengakibatkan ketergantungan terhadap utang dan kepentingan negara krediturnya. Sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam Millennium Development Goals. Salah satu tujuan utama adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi separuh pada 2015. Kemudian, sebuah pertanyaan besar yang menyongal, bagi target itu bisa terpenuhi, pertanyaan ini memang sudah sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi dan kapasitas APBN yang kurang mumpuni. Sementara itu, negara masih bersikeras mencari utang luar negeri baru yang digunakan untuk pinjaman siaga atau standby untuk menjaga kondisi fiskal. Perkiraan beban perencanaan pembangunan nasional untuk tahun anggaran 2009 mencapai 5 miliar dolar. Kesimpulan, perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri negara bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. Semakin bertambahnya utang luar negeri negara, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN, karena utang luar negeri tersebut harus dibayar kembali beserta dengan bunganya. Dalam jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri negara ini tetap saja harus dibayar melalui APBN. Artinya, menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.